واربط بي في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقال عدل واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح السماء أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين بالقبول بشر الفاتحة أعوذ بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala fala hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa memulai kembali aktivitas dan rutinitas kita di malam Jumat. Kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaihi asyra." Barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Balasannya ini gede banget. Ya, kita makhluk bersalawat kepada makhluk, Abdul Makhlukat. Kita makhluk, betul? Kita bersalawat kepada Abdul Makhlukat, paling mulianya makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membalas bukan makhluk, yang membalas bukan Abdul Makhluk, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang membalas Khaliqul Makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin. Ya. Ini satu kesempurnaan, satu kemuliaan yang besar bagi orang yang berselawat. Kalau kita ngasih orang yang kita ngasih, ya kemudian kita dapat balasan. Kita ngasih orang, kemudian kita dapat balasan. Bisa jadi yang balas orang itu atau orang lain, betul nggak? Ya. Bisa jadi orang itu atau yang ngebalas orang lain. Nah, bisa yang ngebalas kalau orang itu jelas. Kita ngasih sesuatu. Nah, ini bisa ngasih sesuatu hadiah pada Habib.
Bisa yang balas itu Habib sendiri atau orang lain. Dan orang lain ini bisa jadi lebih mulia dari Habib, bisa lebih rendah dari Habib. Ya. Walaupun tidak lebih mulia dari Habib, tapi kalau yang balas orang lain, ya ini ada kemuliaan pada diri Habib, ya sehingga yang balas bukan Habib sendiri tapi orang lain, biar aneh ganti. Berarti ada kemuliaan nggak buat Habib ini? Ya ada kemuliaan, ya sampai orang lain yang ngebalas. Ya. Nah lain halnya kalau yang ngebalasnya ini adalah orang lebih tinggi dari Habib misalkan, ya abahnya misalkan almarhum Abdullah, ya atau gurunya Habib misalkan, anak ngasih Habib tapi yang balas gurunya Habib. Nah, itu ngasih Mustafa ini ya anak ngasih ini. Satu sisi kemuliaan buat Habib karena dibalas oleh gurunya, satu juga kemuliaan buat yang ngasih. Ya, karena yang balas bukan orang lain yang biasa tapi gurunya Habib. Berarti ini satu kemuliaan. Nah kita salawat, nah begitulah kita salawat pada Muhammad SAW. Yang balas bukan Nabi Muhammad, tapi yang menciptakan Muhammad. Ini lebih mulia lagi. Ya bukan yang kita memberi makhluk yang balas makhluk, tidak, tapi khaliqul makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi biha asyra. Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Bukan 1, tapi 10. Coba bayangin. Ya, kemuliaan seperti apa lagi kita dapat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih orang ini, kasih orang itu, nggak ada sujung kuku nilainya dengan pemberian Allah. Nggak ada sujung kuku nilainya. Karena yang ngasih ini adalah Allah. Ya, bukan 1, bukan 2, 10 langsung sekaligus coba. Ya, jadi karena melihat sosok Nabi Muhammad SAW, maka yang bersalat pada Rasulullah Allah balas 10. Sallallahu alaihi biha asyra. Ya, salawatnya kita pada makhluk kepada Rasulullah kan doa. Salawatnya malaikat kepada makhluk adalah istighfar, permintaan ampun. Tapi kalau salawatnya Allah kepada hamba apa? Rahmah. Wah, ini yang kita butuh. Salawat makhluk ke makhluk doa. Salawat malaikat ke makhluk istighfar. Salawat Allah ke makhluk doa. Rahmat. Ini yang penting. Bukan 1 yang Allah kasih, 10 rahmat. Coba. Allah sendiri yang turun tangan buat balas orang yang bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Cobalah kita renungin itu. Ya, kalau kita merenungi sapi tentang hadis ini, ya, sungguh bahagia orang yang bersalawat sama Nabi Muhammad SAW. Karena yang bersalawat hanya Allah. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi menambahkan, wa kataba lahu biha asyra hasanat. Dalam riwayat yang lain, Allah tulis 10 kebaikan. Kemudian wa maha anhu asyra sayiat. Ya, wa maha anhu biha asyra sayiat. Allah hapus 10 kesalahan. Allah tulis 10 kebaikan, Allah hapus 10 kesalahan. Wa rafa'a biha lahu asyra darajat, dan Allah angkat 10 derajat. Coba. Udah dapat 10 salawat dari Allah, dapat 10 kebaikan dari Allah, di 10 kesalahan kita dihapus, 10 derajat kita diangkat. Gimana enggak cepat naik derajatnya orang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita beruntung nih malam Jumat bisa mulai lagi. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Pokoknya yang dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unah
Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allim. Yang artinya ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Allah, ya, terlaknat. Apa artinya laknat? Apa artinya laknat? Tardu min rahmatillah. Terusir dari rahmat Allah. Mau nyari kemana kita? Ya, ala kulli hal kita selalu berselawat, jadi terus dapat rahmat. Dunia itu terlaknat. Dalam riwayat yang lain bahwa ketika Allah menciptakan dunia, Allah nggak lirik sama sekali dunia. Allah nggak lirik sama sekali dunia. Bahkan Nabi mengatakan, "Laukanatid dunya misla janahil ba'udah, masakallahu kafiran surbatama." Andai kata dunia itu ada harganya nih dunia, ada harganya, ada nilainya. Tapi nilainya sebesar sayap nyamuk, bukan nilainya 10 pahala misalkan, atau nilainya senilai sorga, bukan, tapi senilai sayap nyamuk. Ada yang mau beli sayap nyamuk? Ada yang jual gak sayap nyamuk? Ada yang jual, berserakan di mana-mana. Orang nyamuk aja kita bunuhin, ya kita obatin ya, bukan sakit kalau dimatiin. Obat nyamuk lah, obat makan nyembuhin ya. Obat sakit kepala ada, nyembuhin sakit kepala. Obat nyamuk, pas nyembuhin nyamuk, matiin. Bukan nipu nyamuk kita. Ya, wah kita kasih obat biar sembuh, biar sehat walafiat. Kita lalu sama dia mati bisa. Ya, dan dunia seharga sayap nyamuk. Kalau misalkan, ya, laukan dunia hanya Rasulullah mengatakan laukan itu artinya apa sih? Harfun tina dan intina, huruf untuk mencegah untuk mencegah. Jadi nggak akan ada. Andai kata, ya, andai kata gitu. Laukana, andai kata dunia itu ada seharga, ya, ada harganya dan seharga nyamuk, masakallahu kafiran surbatama. Allah nggak akan kasih orang kafir walaupun seteguk air. Seteguk itu nilai yang sangat kecil. Jadi kita nggak usah iri dengan orang kafir punya mobil, orang kafir punya ini punya itu, jangan iri. Kenapa? Nggak ada rahmat dari Allah kepada itu semua. Ya, nggak ada rahmat dari Allah kepada itu semua. Dunia itu bisa dimiliki siapa aja. Namanya barang bisa dimiliki siapa aja, murah apa mahal? Murah. iPhone, coba. Ya, hanya Adam doang yang punya. Yang lain, boro-boro, sungsang. Ya. Mie goreng, ini, ya kan? Nokia yang baru lagi itu, coba iPhone, orang eksekutif muda yang orang khusus, ya, dan juga dimiliki oleh orang yang tidak baik. Ada juga penjahat miliki iPhone, ada nggak? Orang baik ada yang punya iPhone, orang penjahat juga punya iPhone, sama aja. Samsung, orang baik punya Samsung, orang jahat juga punya Samsung, sama aja. Semua dibanggain dari mana? Mau dibanggain dari mana? Semua juga punya. Barang namanya barang receh, ya barang umum dipakai oleh orang, ada nilainya nggak? Ada nilainya nggak? Ada. Coba kalau kita sadar ke situ, nggak ada nilainya. Karena apa? Bisa dimiliki oleh orang soleh, bisa dimiliki orang toleh. Orang mukmin sama orang kafir biasa aja. Ya, nggak ada kebanggaan di sini dalamnya. Kita kebanggaan kepada apa yang dimiliki Allah. Makanya Allah katakan mal'unatun. Ya, dunia itu terlaknat. Ya, apakah semuanya? Lihat dulu, tergantung. Kalau emang handphonenya kita gunakan untuk taklim, untuk sosial, untuk dakwah, baru ada nilai. Dapat nilai tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan wasilah. Intinya mah nggak ada nilainya. Tapi karena kita gunakan untuk sosial media, kita gunakan untuk taklim, kita gunakan untuk dakwah, kita gunakan untuk belajar, maka dia mempunyai nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dipakai buat dakwah, dipakai buat mencari ridha Allah.